Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jonathan Christian Parumbahri dari kelas 12D sebagai murid Bu Yaya ini yang sangat ganteng dan apa ya, pandai gitu. Saya ingin membantu menjelaskan apa yang sudah Bu Yaya menjelaskan kepada saya, yaitu tentang teori perubahan sosial. Nah, jadi kenapa saya ingin menjelaskan hal ini, tema ini, materi ini, karena relate gitu loh, sangat relate sama keadaan-keadaan di dunia sekarang gitu. Apa yang kita lakuin itu sebenarnya termasuk dari teori-teori ini gitu, tanpa kita sadari gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Yang pertama saya ingin menjelaskan kenapa ada sih adanya teori-teori perubahan sosial gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, kenapa adanya teori-teori perubahan sosial? Karena teori perubahan sosial itu dapat digunakan untuk menjelaskan atau bisa dibilang memprediksi bagaimana perubahan-perubahan sosial itu dapat terjadi gitu. Jadi teorinya ini sendiri tuh ada 4, yaitu ada teori siklus, ada teori perkembangan, ada teori gerakan sosial, dan ada teori modernisasi. Lalu kalau perubahannya itu kalau nggak salah 7 atau 8 gitu. Jadi kita bahas aja nih step by step gitu. Jadi dari pertama, teori siklus itu menjelaskan bahwa suatunya adanya perubahan di mana seperti namanya itu siklus atau bisa dibilang berulang-ulang. Seperti contohnya bisa aja kita ngambil dari kayak gaya rambut. Dulu misal gaya rambut tuh kayak mulet dulu misalnya mulet gitu. Sekarang abis mulai tuh berkembang lagi, ganti-ganti model sampai akhirnya suatu saat kayak sekarang gitu ada lagi tuh tren kayak gitu, tren mulet gitu. Jadi itu namanya teori siklus, atau yang bisa dibilang pokoknya ada perubah yang dulunya udah ada gitu, terus jadi kayak terulang lagi yang kembali gitu. Oke, sekarang yang kedua yaitu teori perkembangan. Jadi teori perkembangan ini adalah suatu perubahan atau teori perubahan yang terjadi karena ada tujuan khusus dari orang-orang atau pada individual. Pada hakikatnya itu tuh manusia kayak orang yang apa ya, mereka tuh nggak puas gitu apa yang udah ada gitu, apa yang udah dihasilkan oleh mereka. Contohnya ya kayak handphone misalnya, contohnya kan handphone udah ada dulu tuh udah ada ya, misalnya telepon genggam ini maksudnya rumah. Terus bisa dibilang BlackBerry itu dulu yang masih cetak keyboard apa ininya, keyboardnya. Jadi mereka akhirnya membuat untuk lebih efisien lagi, yaitu mungkin sekarang akhirnya muncullah smartphone. Maksudnya muncullah smartphone yang kayak handphone udah touchscreen, udah dapet sinyal gampang gitu, udah dapet menangkap sinyal, kameranya bagus, mungkin mic-nya ada gitu. Kan dulu mana ada kan maksudnya. Oke, itu teori perkembangan. Terus itu ketiga ada teori gerakan sosial. Sesuai namanya gerakan sosial. Apa itu teman-teman? Oke, nggak ada tahu. Teori gerakan sosial itu adalah teori di mana perubahan itu terjadi akan oleh suatu kelompok masyarakat yang menyuarakan gitu. Jadi ada suatu kelompok masyarakat yang hampir kayak perkembangan, tetapi mereka tuh kayak berkelompok gitu. Mereka contohnya kayak demo aja. Demo itu kan contoh paling ini ya, umumnya ya. Mereka ngapain demo? Kalau mereka demo tuh pasti kan ingin mengganti atau menyuarakan sesuatu kan, pasti untuk sesuatu yang lebih baik dengan tujuan yang sama, karena mereka rame-rame demonya. Oke, habis itu yang keempat ada apa sih tadi? Oke, ada teori namanya modernisasi. Kita singkat aja ya. Berarti teori modernisasi ini adalah suatu perubahan yang diambil atau diacukan kepada wilayah barat gitu. Barat lakukan itu ditiru atau bisa dibilang apa ya, jadi acuan bagi para negara-negara berkembang ya, contohnya Indonesia ya. Contohnya kita bisa ambil misalnya barat ngeluarin tren apa, pasti diikutin sama kita, kayak misalnya outfitnya, gaya rambutnya pasti diikutin oleh negara-negara berkembang. Sekarang kita kan tadi udah bahas teori-teorinya, sekarang kita masuk ke perubahan-perubahannya. Jadi yang pertama itu ada perubahan namanya evolusi gitu. Jadi perubahan evolusi itu adalah bisa dibilang perubahan lambat ya, perubahan lambat yang terjadi.
Jadi perubahan evolusi ini terjadi karena adanya perubahan yang secara bertahap atau lambat gitu. Contohnya tuh kita sebenarnya bisa ambil contoh apa aja, tapi kita ambil lagi HP gitu. Tanpa kita sadari kan perubahan evolusi HP ini secara lambat ya, nggak secara tiba-tiba gitu. Step by step nih, dari tadinya phone apa ya, HP yang kayak kecil gitu, Nokia, terus upgrade ke BlackBerry, abis BlackBerry ada lagi Advance yang lama, sekarang yang akhirnya udah sampai smartphone banget gitu. Itu kan sebuah perubahan evolusi ya, perubahan step by step gitu, perubahan lambat. Oke, lalu yang kedua itu ada namanya perubahan revolusi. Kan tadi evolusi ya, sekarang revolusi. Yang bisa dibilang tuh kayak sebenarnya kebalikan dari evolusi ya. Perubahan revolusi itu adalah perubahan yang cepat ya, signifikan cepat gitu. Contohnya kayak proklamasi, pembacaan proklamasi gitu. Kan pasti itunya secara tiba-tiba ya. Habis itu yang ketiga ada perubahan kecil. Perubahan kecil tuh kayak hampir sama kayak evolusi, tapi perubahan kecil itu adalah suatu perubahan yang sebenarnya lingkupnya tuh kecil, jadi nggak seluruh masyarakat dunia tuh melakukannya, jadi hanya orang-orang yang berminatnya saja gitu. Nah, perubahan kecil tuh contohnya tuh kayak selera musik kan, misalnya K-pop kan, berarti kan selera orang-orang yang ngikutin K-pop doang dong ya seleranya masuk ke K-pop gitu. Orang-orang yang seleranya nggak di K-pop tuh pasti nggak bakal dengerin lagu K-pop, ngapain kan mereka. Jadi itu perubahan kecil. Nah, habis itu ada yang keempat ya, lalu yaitu perubahan besar. Lawannya perubahan kecil. Ya kita tahu lah. Masa nggak ada yang tahu kalau artinya apa? Perubahan kecil kan tadi berarti secara lingkup kecil. Sekarang perubahan besar berarti betul. Berarti sekarang perubahan besar yaitu adalah perubahan yang suatu perubahan sosial yang sangat berpengaruh kepada lingkup yang sangat luas gitu. Nah, contohnya dari perubahan besar itu sebenarnya macam-macam ya, tapi sebenarnya saya ingin menjelaskan yang uniknya mungkin. Perubahan besar itu bisa didefinisikan atau dicontohkan kepada sebenarnya teknologi ya. Karena teknologi ini membuat suatu perubahan di dunia itu cukup terpengaruh ya. Coba teknologi itu dihapus sekarang ya, pasti kayak balik lagi ke dulu gitu cara bersosialisasinya atau cara kerja manusia atau apapun itu. Jadi sangat berpengaruh dengan lingkup luas gitu ya. Oke, habis itu kita lanjut ke perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Ya, kita bisa bilang perubahan yang direncanakan dan dikehendaki itu seperti apa ya, adanya program KB, ya pokoknya program-program perubahan yang direncanakan dulu oleh pemimpin atau atasan, biasanya itu oleh pemerintah gitu, yang seperti namanya direncanakan gitu. Jadi untuk suatu perubahan itu direncanain dulu gitu, baru dikehendaki gitu. Lalu adalah lawan katanya itu adalah perubahan yang tidak direncanai dan tidak dikehendaki. Nah, perubahan yang tidak direncanakan dan tidak dikehendaki yaitu adalah perubahan nikah, misalnya nikah. Contohnya nikah ya. Contohnya nikah tuh kenapa bisa dibilang kayak gitu? Kita dulu coba lihat kayak cara nikah tuh strukturnya gimana. Kayak baju adat harus yang adat banget, tempatnya yang mungkin nggak terlalu mewah-mewah banget bisa. Coba sekarang pasti lebih fleksibel cara nikah. Nikah itu bisa kayak bajunya gak harus adat, bajunya bisa modern, bisa jas yang ganteng gitu. Terus nuansanya bisa apa aja, tergantung kedua orang itu yang mau nikah, bebas gitu. Jadi ini perubahannya tuh nggak direncanain, perubahan ininya perubahan gap dari nikah yang dulu sama yang sekarang gitu, mereka nggak direncanain gitu. Habis itu ada yang namanya perubahan namanya struktural ya. Perubahan struktural itu yang bisa didefinisikan adalah perubahan yang tadinya ada, kebalik, maaf ya. Perubahan yang tadinya nggak ada, jadi ada gitu. Contohnya, mungkin kita bisa ambil contohnya tuh dari mata uang. Coba, dulu mana ada sih mungkin mata uang kertas gitu. Bahkan dulu mungkin tidak ada mata uang ya. Dulu tuh mungkin pakai koin doang, terus barter. Lalu sekarang apa? Adanya mata uang kertas gitu. Jadi tadinya nggak ada mata uang kertas menjadi ada.
Nah, ini yang terakhir nih. Saya ingin menjelaskan yang terakhir itu adalah perubahan proses. Perubahan proses ini adalah yang tadinya udah ada nih. Terus malah dimodifikasi menjadi sebuah perubahan yang lebih bagus atau lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Bisa dibilang itu sebuah proses ya. Sebuah proses perubahan yang dulunya udah ada kayak kurikulum 2013, terus dimodifikasi ke perubahan yaitu kurikulum merdeka. Itulah sebuah modifikasi yang bisa dibilang dari perubahan proses. Oke, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan didengar kalian semua, sehingga yang tadinya kalian tuh nggak tahu teori-teori apa sih itu teori-teori perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial, jadi kalian tahu gitu. Jadi mungkin bisa juga video ini dapat dipelajari oleh kalian sehingga kalian udah tahu apa itu teori-teori perubahan sosial sebelum guru kalian menerangi gitu. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jonathan, pamit undur diri.